Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi BCS. Anda di rumah, saya juga di rumah, di desa Lelem. Tuhan memberkati kita semua. Dalam lindungannya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh menguatkan, yang boleh meneguhkan kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Dimanapun ya Tuhan kami berada, Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau hadir dan ada bersama dengan kami. Saat ini kami datang dalam penyembahan kami ya Tuhan. Dan memohon berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memahami akan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak biasa ini. Ya Tuhan, bersabdalah, karena Engkaulah yang tahu akan keadaan hati dan pikiran dan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, saya sedikit memberikan penekanan pada terjemahan bagian ini. Kata kalau di sana lebih pas disebutkan waktu Roh Kudus turun. Jadi bukan kalau Roh Kudus turun, tetapi pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara, saya pernah membaca satu ilustrasi yang sederhana sekali yang menggambarkan tentang ada seekor burung kecil yang tersedot di vacuum cleaner. Biasanya burung itu bernyanyi riang. Tetapi hari itu pada waktu pemiliknya, tuannya itu membersihkan kandang dengan vacuum cleaner, tahu-tahu tanpa disengaja burung ini tersedot. Tetapi segera saudara sekalian, tuan ini membuka vacuum cleaner itu dan mendapati burung itu masih hidup tapi penuh dengan debu. Singkatnya saudara sekalian, burung ini yang sangat tidak nyaman dengan debu itu dan juga mengalami perlakuan oleh tuannya yang mencuci dia, mengeringkan dia. Saudara, akhirnya burung itu tatkala berada kembali di kandang, dia tidak lagi bernyanyi. Mengapa? Barangkali itu yang disebut stres, saudara ya. Keadaan yang dia hadapi membingungkan dan menjadi tidak biasa. Saudara sekalian, saya pada waktu membaca bagian firman Tuhan ini, saya kembali mengingat dan mengajak saudara mengingat bagaimana kondisi daripada para murid-murid Tuhan Yesus yang harus menghadapi kenyataan yaitu Yesus yang disalib. Dan mereka tidak siap untuk hal itu, saudara. Sehingga walaupun Yesus kemudian menyatakan diri, dia sudah bangkit, tetap saja ada keraguan-raguan. Situasi yang mereka hadapi yang membingungkan, yang tidak dapat dimengerti, yang mendatangkan keraguan, kebimbangan, bahkan mungkin kekecewaan, keputusasaan. Menjadikan saudara sama seperti burung itu tidak bernyanyi lagi. Murid-murid Tuhan Yesus, kata sederhananya, jadi bengong. Tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, tetapi pembacaan kita luar biasa perkataan Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu.
Saudara, dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkatakan, hey, stop, jangan bengong. Misi harus berjalan terus. Situasi boleh berubah, tetapi misi tetap berjalan. Karena Tuhan Yesus sebenarnya telah mempersiapkan mereka dengan ajaran-ajarannya. Tuhan Yesus telah mengajar mereka untuk menghadapi situasi yang seperti itu, saudara. Tetapi mereka ragu-ragu. Itu sebabnya, saudara sekalian, dengan satu jaminan yang luar biasa Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu akan sungguh-sungguh dialami oleh para rasul. Saudara sekalian, pada waktu kita memikirkan tentang bagaimana menerima kuasa itu, dalam Alkitab dikatakan, saudara sekalian, kata kuasa itu seperti satu dinamit yang mempunyai ledakan atau kekuatan ledakan yang sangat besar. Gunung batu pun dapat dihancurkan, saudara. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan. Maksudnya apa, saudara sekalian? Kalau kita balik sedikit, saudara sekalian, ke belakang. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, saudara, jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang peran Roh Kudus. Tentang karya Roh Kudus yang Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, yaitu Dia datang untuk menginsyafkan dunia ini akan dosa. Mari kita melihat bersama, saudara sekalian, yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 menyebutkan kepada kita seperti ini. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Menginsyafkan dunia akan dosa. Kata menginsyafkan, saudara, para penafsir sangat sulit sekali untuk coba menjelaskan bagian ini. Mengapa, saudara sekalian, kata menginsyafkan itu dapat dilukiskan seperti ini, saudara sekalian. Yaitu sesuatu yang tidak nampak, kemudian dimunculkan, dinampakkan. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Menginsyafkan, kata Indonesia dalam bahasa Indonesia di sini, saudara, itu mau menunjukkan sebenarnya sama seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 20 yang menyebutkan, saudara sekalian, tentang bagaimana terang itu sudah datang, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan. Dan disebutkan dalam ayatnya yang ke-20, Yohanes pasal 3. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Perhatikan, perbuatan yang jahat tidak nampak. Dan peran Roh Kudus, karya Roh Kudus adalah untuk menampakkan yang tidak nampak itu. Kata ini digunakan sama, saudara sekalian, dengan kata menginsyafkan. Paulus menggunakan kata yang sama, saudara sekalian, dengan pengertian yang lebih dalam lagi. Dan yang lebih tidak enak, saudara sekalian, yaitu bahwa bagaimana terang itu datang dan kemudian menelanjangi. Kata menyatakan itu adalah menelanjangi perbuatan-perbuatan yang jahat. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata, saudara sekalian, jikalau mereka berbuat dosa, engkau harus menegur. Kata tegur di sana sama, saudara sekalian, yaitu kata yang menampakkan, memunculkan, menjadikan nyata, dan kemudian menegur, mengarahkan supaya apa? Supaya bertobat. Itu maksudnya, saudara. Di sini karya Roh Kudus yang sangat luar biasa, yaitu kuasa. Dan itu diberikan kepada para murid-murid supaya apa? Supaya murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ke dalam dunia ini untuk menyatakan hal itu.
memunculkan apa yang tersembunyi. Oh, dosa itu adalah selalu tersembunyi. Seperti Adam yang bersembunyi oleh karena dosa. Dunia menyembunyikan dosa, manusia menyembunyikan dosa, saudara sekalian. Tapi Roh Kudus datang. Diberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menyatakan akan hal itu. Supaya terbuka dan menjadi nyata, menelanjangi dosa-dosa yang tersembunyi. Saudara, dahsyat sekali. Dan kalau kita melihat latar belakang saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 20 tadi, saudara. Itu diungkapkan kepada orang-orang yang juga berlatar belakang merasa sebagai orang yang beragama. Tetapi saudara sekalian, ternyata mereka tidak berada di dalam terang. Dan itu perlu dinyatakan, saudara. Saudara, dengan demikian kita merasakan satu kuasa yang luar biasa dari karya Roh Kudus yang menjadi tugas yang begitu luar biasa. Misi harus berjalan terus. Karya Tuhan harus berjalan terus, yaitu menyatakan dosa dan sungguh-sungguh untuk supaya ada pertobatan. Dan saudara sekalian, di dalam hal yang kedua disebutkan yaitu memimpin dalam kebenaran. Fungsi Roh Kudus, saudara sekalian, karya Roh Kudus itu adalah menginsyafkan dosa, yang kita sudah bahas, saudara. Yang kedua dikatakan memimpin dalam kebenaran. Saudara, di waktu itu, saudara, banyak sekali orang yang merasa diri benar, tetapi tidak berada di dalam kebenaran. Dan itu Tuhan Yesus inginkan murid-muridnya meneruskan pelayanannya yang menegur orang-orang yang merasa dengan agama mereka, dengan kemampuan mereka, dengan keberadaan mereka, latar belakang mereka, kepandaian mereka, semua itu. Dan merasa diri benar padahal tidak berada di dalam kebenaran. Bukankah Yesus berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, barulah kamu merdeka. Dan itulah yang dinyatakan dalam karya Roh Kudus. Memimpin pada kebenaran, dalam kebenaran. Mengungkapkan yang tersembunyi dan memimpin dalam kebenaran. Supaya apa? Yang tidak benar itu menjadi benar. Dosa menjadikan yang benar ditindas oleh yang tidak benar. Maka saudara sekalian, karya Roh Kudus memimpin dalam kebenaran itu. Untuk apa, saudara? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam Yohanes 8 itu adalah untuk memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus datang memberikan kuasa. Roh Kudus memimpin dalam kebenaran itu. Yang ujung-ujungnya bermuara pada untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini saudara sekalian, maka kita memikirkan dengan sangat-sangat takut dan gentar, saudara sekalian. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Bagaimana mungkin kita akan menyatakan dosa yang tersembunyi sedangkan kita sendiri punya dosa yang kita sembunyikan? Bagaimana kita sendiri mau menyatakan tentang kebenaran tetapi saudara sekalian, kita sendiri hidup dalam ketidakbenaran? Bagaimana mungkin kita mau menyatakan kemuliaan Allah sedangkan kita sendiri mencari puji-pujian yang sia-sia, bukan melayani untuk kemuliaan Tuhan? Nah, saudara sekalian, saya merasa begitu yakin itu berarti Roh Kudus datang kuasa yang seperti dinamit itu pertama-tama harus meledakkan, menghancurkan keakuan keberdosaan kita. Kemunafikan kita yang jauh daripada kebenaran. Untuk kemudian kita sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus itu. Menyatakan dosa kepada dunia ini. Untuk supaya pertobatan. Menyatakan kebenaran. Dengan hati nurani yang murni. Bukan dengan kemunafikan. Dan memuliakan Tuhan. Sudah sekalian, di situ kita lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang mendorong murid-muridnya untuk stop
dengan merasakan ketidakberdayaan. Stop dengan kemudian mencari alasan dengan 1001 alasan. Yang ujung-ujungnya tidak memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Saudara, kita menerima kuasa yang mengubah mula-mula diri kita supaya kita dapat dipakai mengubah dunia ini. Itu sebabnya kata itu mengalir dengan jelas. Menerima kuasa itu untuk apa? Untuk kamu menjadi saksiku. Nah, saudara sekalian, saya dengan singkat mau mengatakan, kata saksi itu berarti menyatakan sesuatu yang kita tahu, yang kita mengerti, yang kita alami, yang kita lihat. Itu saksi yang benar, bukan saksi dusta, saudara. Kalau kita belum alami, kita belum, saudara sekalian, sungguh-sungguh mengenal, mengerti tentang kebenaran dalam Kristus Yesus, maka saudara sekalian, kita tidak pantas untuk bersaksi bagi Tuhan. Tetapi kalau kita saudara sekalian sungguh-sungguh sudah mengalami, disitulah kita mengalami kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Tetapi kata saksi itu saudara sekalian, pada waktu dikaitkan dengan Kristus Yesus, saksi Tuhan Yesus, ngeri saudara. Kata saksi itu menjadi jelas seperti kata aslinya, yaitu martir. Dan itu saudara sekalian terungkap dengan sangat kuat sekali. Di dalam Alkitab apa artinya yang disebutkan dengan martir itu saudara. Yaitu jelas adalah orang-orang yang membela kebenaran, menyatakan kesaksian dalam Kristus Yesus, dan membayar dengan darah mereka. Paulus berkata saudara sekalian dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 22. Yaitu Stefanus, darah Stefanus, saksi Tuhan itu. Saudara lihat, saksi dan darah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Wahyu 17 ayat 6 disebutkan juga darah saksi-saksi Kristus. Artinya apa saudara sekalian? Pada waktu kita menerima kuasa itu yang mengubah hidup kita dan yang memampukan kita untuk melayani Tuhan, menjadi saksinya, maka saudara sekalian, darah sebagai bayaran untuk kita menyatakan kesaksian itu. Dan ini saudara sekalian, para murid pada waktu menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, semuanya mengalami yang kita tahu, mereka adalah martir, mencurahkan darah demi menjadi saksi Kristus. Alangkah celakanya saudara sekalian jikalau kita menerima kuasa itu dan menyaksikan kasih Kristus itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Hanya untuk mencari puji-pujian bagi kita. Hanya untuk mencari kehormatan kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan, murid-muridnya telah membayar jelas sesuai dengan ajaran Tuhan. Yaitu dengan darah. Untuk menyaksikan kebesaran kasih Kristus. Maka saudara sekalian, dalam situasi yang seperti ini, kita mengerti betapa pentingnya saudara. Kita menerima kuasa itu untuk membebaskan kita dari segala keraguan dan kebimbangan. Tetapi kita mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini tidak mudah saudara sekalian. Situasi pun tidak mudah. Dari diri kita sendiri pun banyak pergumulan. Tetapi saudara sekalian, pada waktu kuasa itu memenuhi kita, maka saudara, tergenaplah kata Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, jangan tenggelam dengan pergumulan kita. Tetapi marilah kita bangkit dengan kuasa yang luar biasa itu. Merubah kehidupan kita. Dan memurnikan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa.
Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh mengangkat kami sekali lagi untuk kami tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa, sebaliknya ya Tuhan. Biarlah kami boleh dengan roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan. Dengan apa yang dapat kami lakukan di hadapan kami Tuhan. Dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Supaya ya Tuhan, hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Untuk kami boleh didapati oleh Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan. Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan kami sebagai umat domba gembalaan Tuhan. Yang setia sampai akhir. Berkatilah ya Tuhan, jemaat-Mu satu demi satu, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.